hari Kamis gitu ya. Kita ketemu lagi pada maba PAMI. Oke. Sebelum KPM kita mulai, terlebih dahulu salah satu tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Berikutnya hadir semua yang hari ini ya. Ini di jurnal kelihatannya sudah tadi sudah di absen hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, saya ingatkan untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengurusan jenazah. Jadi ya, masih ingat ya kalian ya? Nah, kemarin yang kita bahas itu kaitannya ketika ada jenazah yang kondisinya terbakar atau hangus, itu tata cara pengurusannya bagaimana? Masih ingat ya? Bagaimana kemarin Mas? Kalau ditemukan jenazah posisi hangus, apakah dimandikan, dikafani atau tidak? Langsung dikafani, langsung dimakamkan. Itu pertemuan pada materi yang lalu. Untuk pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang pernikahan, gitu ya, tentang pernikahan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi ini, setelah kajian ini, kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan pengertian pernikahan, terus menyimpulkan hikmah pernikahan, menjelaskan tujuan pernikahan, menunjukkan rukun dan syarat pernikahan, membuat rangkuman tentang ketentuan pernikahan. Itu tujuan yang akan kita bahas. Oke, saya ada masalah, ada pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Misalnya hari ini mungkin ada di antara kita, di sekitar kita, ada orang yang mungkin sudah mapan hidupnya, penghasilannya besar, gajinya besar, terus kerjanya mapan, gitu ya. Dilihat dari kemampuan dia sudah mampu untuk menikah, umurnya sudah saatnya untuk menikah. Tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa ada orang yang seperti itu posisi sudah mapan tapi kok tidak segera menikah? Gitu ya, kok tidak segera menikah? Ini nanti yang akan kita bahas, kita cari jawabannya pada penjelasan materi berikut ini. Oke. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah sesuatu yang diinginkan, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perencanaan yang matang. Kita akan membahas salah satunya tentang pernikahan yang dilarang. Di depan tadi sudah kita sampaikan syarat dan rukun pernikahan, hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pernikahan, hikmah pernikahan. Kita lihat ada pernikahan yang terlarang. Yang pertama ada istilah nikah sihor. Ya. Prinsipnya nikah sihor ini kan sebuah nikah yang dibuat karena kesepakatan, ya, kesepakatan antara satu orang laki-laki dan satu orang laki-laki yang menguasai memiliki hak menikahkan seseorang. Kemudian masing-masing menikah dengan orang yang dikuasai. Itu nikah sihor. Ya, tentang pernikahan terlarang ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan?
Ya, Nikah itu apa Pak? tentang nikah mut'ah. Oke, nikah mut'ah sejauh ini yang kamu tahu apa Mas tentang nikah mut'ah? Nikah yang ada perjanjian. Terus Perjanjian. ada perjanjian waktu atau ada batas waktu. Nikah mut'ah itu prinsipnya nikah yang ada batas waktunya, atau bahasa hari ini adalah nikah kontrak, nikah kontrak. Itu nikah yang sangat dilarang, sangat diharapkan. Karena apa? Berbagai hal yang mengakibatkan merugikan salah satu pihak. Selanjutnya setelah ini silahkan kalian membentuk kelompok, gabung sini satu kelompok laki-laki, sini satu kelompok perempuan. Tugas kelompok laki-laki mencari dari internet maupun perpustakaan. Ya, alasan ulama yang laki-laki itu kok yang sudah lama tapi kok nggak pernah nikah, itu alasannya apa? Gitu ya. Terus yang perempuan juga sama, khusus perempuan. Gitu. Bisa dimengerti anak-anakku? Saya beri waktu 20 menit dari sekarang, silahkan bentuk kelompok. Silahkan, ada yang nyari lewat internet, ada yang nyari lewat kitab ataupun perpus, gitu ya. Oke, silahkan. Ada kesulitan anak-anakku, kelompok yang laki-laki ada kesulitan? Tidak ya, yang perempuan? Tidak ada kesulitan ya? Oke, silahkan. Sudah ya? Cukup ya? Oke, baiklah. Waktunya sudah habis untuk kalian mencari informasi baik melalui internet maupun dari kitab-kitab maupun dari kitab fikih ini ya. Sekarang waktunya bagi kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekaligus menyimpulkan. Nanti tolong kelompok yang lain diberi masukan jika ada. Gitu ya. Oke, dimulai dari yang kelompok laki-laki. Hasil temuan dari penelitian bagaimana? Oke, silakan. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Al-Imam Al-Mujahid Abu Ja'far alias Muhammad Ibnu Mujahid atau Bari 1224 sampai 310 Hijriah, seorang ulama musafir dan karyawan. Karyanya yang terkenal yaitu kitab At-Tasrif atau Bari untuk memenuhi ulama musafir mengadakannya. Terus ilmunya, beliau mengembara ke sejumlah kota mulai dari Baghdad, Mesir, Beirut, dan Damaskus. oke. Hal senada juga menjadi alasan tidak menikahnya Ibnu Taimiyah. Oke. Alasannya? Dalam buku ini, K.H. Hussein Muhammad mengutip perkataan Mahmud Daud Dasuki yang menyampaikan bahwa Ibnu Taimiyah tidak menikah bukan karena Ibnu tidak menyukai pernikahan, menghindari atau melawan fitrah manusia, melainkan karena beliau lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dakwah, jihad, kerja, transformasi sosial, dan mendidik masyarakat. Oke, kesimpulan akhirnya dari kelompok yang sini. Kesimpulan dari keempat ulama di atas, ulama tidak menikah adalah lebih mengutamakan menuntut ilmu atau karena kecintaannya kepada ilmu agama. Oke, alasan ulama rata-rata yang laki-laki ya dari Ibnu Taimiyah dan yang lain, ulama yang lain itu tidak menikah ketika sudah mapan itu ternyata karena kecintaan mereka kepada menuntut ilmu, sehingga tidak
sempat berpikir untuk menikah. Gitu ya. Ada masukan untuk kelompok yang sini dari kelompok yang lain? Ya, silakan Kak. Imam Nawawi adalah termasuk orang yang tidak membutuhkan menikah. Justru seandainya menikah, menurutnya fokus pengabdiannya terhadap untuk ilmu agama akan terganggu. Berkat tirakat jomblonya itu, ia bisa fokus menulis banyak karya ilmiah yang representatif dan dirujuk banyak kalangan. Oke, tolong itu masukan dari kelompok lain dicatat ya. Hasil kesimpulannya diperbaiki. Terus yang perempuan, yang penelitiannya hasilnya apa? Kesimpulannya? Kesimpulan berapa? Dari dua wanita yang tidak menikah di atas karena kecintaan pada Allah dan kecintaan pada ilmu pengetahuan. Oke, itu ya. Oke, sekarang saatnya saya menyimpulkan dari hasil mungkin diskusi kami ya, terus hasil penjelasan materi saya di depan tadi, gitu ya. Intinya, kalau kita berkaca kepada ulama, ternyata baik ulama yang laki-laki maupun ulama perempuan, mengapa mereka sudah mapan dari sisi mungkin kehidupan, dari sisi mungkin harta, tapi kok tidak segera nikah? Kalau saya ambil kesimpulan, itu ada dua kesimpulan alasan. Yang pertama karena sibuk menuntut ilmu, gitu ya, karena menuntut ilmu. Yang kedua karena kecintaan kepada Allah. Itu kesimpulan dari pertanyaan persepsi yang di depan tadi, yang kemarin, gitu ya, yang saya sampaikan awal pertemuan ya. Apa alasan mengapa ada orang yang sudah mapan dari penghasilan, mapan dari pekerjaan, mapan dari harta, mapan dari kedewasaan, sudah mampu tapi kok tidak segera nikah? Kalau kita berkaca kepada ulama, ternyata kesimpulan jawabannya dua. Karena kecintaan kepada ilmu, yang kedua karena kecintaan kepada Allah. Mungkin itu. Terus sekarang kita sudah sampai di akhir-akhir dari materi kita. Saya bagikan tugas LKPD ke HP kalian. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Tugas yang saya kirimkan tolong dikerjakan. Ini ya. Cukup ya? Cukup ya anak-anak ya? Sudah selesai semua? Nah, karena kita sudah sampai di akhir materi, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas masih lanjutan kaitannya dengan pernikahan. Nanti hak dan kewajiban suami istri. Gitu ya? Oke, nggak ada pertanyaan lagi nih? Oke, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siapkan, berdoa mulai. Alhamdulillah.